Halo guys, jumpa lagi bersama saya di SR Studio. Pada video kali ini, saya akan membahas pengakuan para penonton yang selamat dari tragedi Kanjuruhan. Tentunya, ini hanyalah sebagai kecil kesaksian. Dan ketika video ini dibuat, investigasi masih terus dilakukan. Berangkat dari Kota Malang menggunakan sepeda motor, Varianto dan Dipo Maulana malam itu akan menonton pertandingan bola antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Mereka berangkat pukul 4 sore. Perjalanan yang harusnya 40 menit berubah menjadi 2 jam. Karena rupanya jalanan memang sangat ramai. Para Aremania rupanya sangat antusias, berbondong-bondong mengarah ke arah stadion. Bahkan yang juga berasal dari luar daerah. Salah satunya adalah Fikotul Hikmah, atau kerap dipanggil dengan nama Sofia. Ia pamit ke orang tuanya dari kediamannya di Jember demi menonton pertandingan Arema. Oke, kembali lagi ke Varianto dan Dipo. Meski harus terkena macet, mereka masih sangat menikmati perjalanan. Itu semua dilakukan untuk mendukung tim kesayangan mereka. Namun nantinya, di dalam stadion mereka akan duduk terpisah, di mana Dipo akan duduk di kursi VIP, sementara Varianto akan duduk di antara tribun 7 dan 8. Posisi mereka saling berhadapan, namun terpisah oleh lapangan. Sedikit informasi, pertandingan bola malam itu, pertandingannya yang berlangsung adalah BRI Liga 1 yang akan dimulai dari pekan 11 sampai 34. Dan pertandingan malam itu baru masuk di pekan 11. Arema dijadwalkan akan melawan Persebaya pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Karena pertandingan diadakan di Malang, tentunya antusiasme juga membludak. Apalagi supporter Persebaya tak boleh datang dalam pertandingan. Nyaris satu stadion hanya dikuasai oleh Aremania. Sesuai dengan prediksi, saat masuk stadion, situasi dibanjiri dengan pendukung Lautan Biru, warna kebanggaan pendukung Arema. Pertandingan pun dimulai tepat pukul 8 malam. Malam itu pertandingan berlangsung panas. Kedua tim saling menjebol gawang lawan hingga tercipta skor 2 sama. Meski demikian, di saat itu situasi masih aman terkendali. Hanya terdengar umpatan kasar dari mereka yang kecewa. Supporter lain menarikan pesawat ke arah pemain Persebaya. Itu pun hanya beberapa orang. Tepat di pukul 20.45, peluit kembali ditiup, menandakan mereka masuk istirahat babak pertama. Entah apa yang terjadi, pada saat istirahat itulah terjadi keributan di tribun 13. Varianto yang berada di antara tribun 7 dan 8 hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ada keributan di tribun 13. Beberapa orang juga terlihat mengejar yang lain, namun dengan cepat aparat bisa meredam keributan itu. Masuk di babak kedua, pertandingan kali ini situasi memang terasa lebih panas. Apalagi ketika di menit 51, Persebaya kembali mencetak gol, membuat Persebaya unggul 3-2 atas Arema. Ucapan kasar menjadi lebih sering terdengar, baik pada pemain Arema ataupun umpatan kepada Persebaya. Yel-yel juga lebih sering bersahut-sahutan. Tentunya, para penonton berharap Arema bisa mencetak gol. Namun harapan tinggal harapan. Sampai 10 menit terakhir, meski Arema melancarkan serangan bertubi-tubi, namun tak ada gol yang bisa tercetak. Semakin gemaslah para supporter tuh. Mereka mulai melempar plastik berisi air ke lapangan. Alasannya pemain Persebaya bermain seperti mengulur waktu. Varianto juga mengatakan dari tribun 7 hingga tribun 8, para penonton bahkan di saat itu mulai melempar nasi bungkus. Terlihat raut kecewa dari mereka, apalagi ketika 7 menit waktu tambahan, ternyata Arema tidak bisa mencetak gol. Dan wasit Agus Fauzan Arifin meniup peluit panjang. Pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan Persebaya unggul 3-2 atas Arema. Polisi pun langsung mengawal pemain Persebaya ke ruang ganti. Sementara di saat itu pelatih Arema dan manajernya ada yang mendatangi dari tribun penonton sebelah timur.
Dari gestur yang terlihat, mereka meminta maaf. Ia mendatangi Sergio Silva dan Maringa. Entah apa yang disampaikan, nampak kemudian pemain memeluknya. Turunnya satu orang tersebut memancing supporter lain untuk turun. Sementara di lapangan, nampak polisi berusaha mengusir. 3 supporter yang baru datang juga ikut diusir dengan kekerasan. Melihat polisi yang mengusir dengan kekerasan, nampaknya yang lain juga ikut terpancing. Puluhan orang mulai melompati pagar pembatas. Ratusan yang lain mengikuti dari belakang. Dipo di tribun VIP melihat ratusan penonton di tribun 7-8 mulai turun. Diikuti dengan tribun 10 hingga tribun 12. Nampak seorang supporter memberikan aba-aba untuk turun. Hal itu disampaikan oleh penonton lain bernama Eko. Berbagai macam benda juga dilemparkan ke lapangan. Ada yang mengatakan, melihat batako, kayu, bambu, dan bahkan besi ikut dilemparkan ke dalam lapangan. Entah dari mana mereka mendapatkan barang-barang itu. Sementara polisi pun tak kalah kasar. Dari banyak kesaksian, mereka menyayangkan polisi yang langsung main pukul, menyebabkan lebih banyak orang terprovokasi. Puncaknya adalah ketika anjing polisi mulai diturunkan, dan gas air mata mulai ditembakkan. Empat tembakan pertama memang diarahkan ke lapangan, namun tembakan selanjutnya menyasar ke tribun penonton. Tembakan ke arah tribun 12 menciptakan lautan asap, padahal di dalamnya bahkan ada ibu-ibu dan anak kecil. Tembakan juga diarahkan ke tribun 11 dan 13, bahkan semakin meluas dari tribun 10 sampai sepanjang tribun 14. Tembakan yang menciptakan kepanikan massal, bahkan yang mengaku tak bisa melihat dan susah untuk bernapas. Kemana lagi mereka harus pergi? Ketika turun lapangan, tentunya mereka akan dihadang oleh polisi. Maka jalan yang dituju adalah pintu keluar. Bukan lagi ratusan, kali ini ribuan orang berdesakan hingga saling terinjak-injak. Teriakan dan tangisan anak kecil, perempuan-perempuan histeris dan menjerit. Dalam kondisi seperti ini, pria pun tak berdaya. Banyak kesaksian, mereka tak bisa bernapas dan terinjak-injak. Mereka bahkan tak bisa membedakan apakah yang diinjak adalah orang atau lantai. Semuanya hanya putih karena gas air mata. Disinilah korban mulai berjatuhan. Terlebih ketika turun ke pintu 13, pintu rupanya terkunci. Massa di dalam semakin tak karuan. Dari luar mencegah terus mendesak. Yang mereka tahu itu adalah jalan keluar. Pintu yang terbuka kemudian adalah pintu 14, namun hanya satu pintu. Sementara di tribun lain, seperti tribun 7 dan 8, meski tak ditembak gas air mata, mereka ikut merasakan efeknya. Banyak orang juga yang ikutan panik. Varianto mengatakan melihat seorang ibu sudah tak sadarkan diri memeluk anaknya. Terlihat pula anak laki-laki lain yang sudah pingsan di sebelahnya. Penonton lain kemudian menyelamatkannya. 30 menit berdesakan, Varianto bisa keluar melalui pintu 5. Tak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di pintu 12, 13, ataupun 14. Di mana disanalah kondisi asap paling pekat. Dan seperti yang sudah dijelaskan, sebagian pintu juga terkunci. Sekeluarnya Varianto dari stadion, rupanya kondisi di luar tak kalah mencekam. Polisi masih menembakkan gas air mata, sementara massa melempari polisi dengan batu. Tentunya banyak pula korban di luar yang berjatuhan. Tak bisa dibedakan mana yang pingsan sekarang ataupun sudah meninggal dunia. Korban yang mencapai ratusan,
jelas tak bisa ditampung dalam satu rumah sakit. Malam itu 8 rumah sakit kebanjiran pasien. Beberapa video yang beredar menunjukkan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana begitu banyak korban meninggal, hingga mereka hanya diletakkan begitu saja di lantai. Jumlah korban dari peristiwa ini berbeda-beda. Di tanggal 6 Oktober, data Dinas Kesehatan Kota Malang menyatakan korbannya 131 orang. Namun, dari data BPD Provinsi Jawa Timur menyebutkan angka 174 orang. Yang manapun itu, yang pasti jumlah tersebut sangatlah besar, menempatkan peristiwa ini menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia dalam ajang sepak bola. Mata dunia tertuju kepada Indonesia. Ironisnya, bukan karena prestasi, namun karena tragedi. Saya tidak akan membahas siapa yang bersalah dalam insiden ini. Bagaimanapun, ini hanya sebagian kesaksian dari mereka yang selamat. Ketika video ini dibuat, pemerintah masih terus melakukan investigasi. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai di sini kisah dari saya. Sampai jumpa lagi kembali di video selanjutnya.